Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Tasya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPNU IPPNU dan keorganisasian. Bagi yang pertama, materi IPNU IPPNU. Yang pertama, sejarah berdirinya IPNU dan IPPNU. IPNU dan IPPNU merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama dan bagian tak terpisahkan dari organisasi kemasyarakatan pemuda. Gagasan mendirikan IPNU terwujud pada tahun 1954 yang pada saat berlangsungnya Kongres LP Ma'arif di Semarang. Lahirlah organisasi IPNU yang diresmikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1337 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Februari 1954 Masehi dengan ketuanya Rekan Tolha Mansur. Kemudian IPPNU berdiri setahun setelah IPNU pada tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 2 Maret 1955 Masehi dengan ketuanya Rekanina Umroh Mahfudo. Yang kedua, fungsi dan tujuan IPNU dan IPPNU. Fungsi IPNU IPPNU adalah yang pertama, wadah perjuangan pelajar NU untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU. Yang kedua, wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi pelajar NU untuk menggalang ukhuwah Islamiyah, Nahdliyah, Insaniyah, dan Wataniyah. Yang ketiga, wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan penerus bangsa. Untuk tujuan IPNU dan IPPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham aswaja yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Hubungan IPNU dan IPPNU dengan NU yaitu intern IPNU IPPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan ini hanya dapat dibedakan dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapannya masing-masing. Kemudian secara ekstern, IPNU IPPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa Indonesia. Poin yang terakhir yaitu struktur IPNU dan IPPNU. Yang pertama, pimpinan pusat adalah berada di tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua, pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi dengan masa khidmat 2 tahun. Yang ketiga, pimpinan cabang adalah tingkat kepemimpinan IPNU IPPNU di tingkat kabupaten dan berkedudukan di ibu kota kabupaten dengan masa khidmat 2 tahun. Pimpinan anak cabang adalah tingkat kepemimpinan yang berkedudukan di kecamatan dengan masa khidmat 2 tahun. Pimpinan ranting yaitu tingkat kepemimpinan IPNU IPPNU yang berkedudukan di desa dengan masa khidmat 1 tahun. Kemudian pimpinan anak ranting adalah tingkat kepemimpinan IPNU IPPNU yang berkedudukan di dusun. Dan pimpinan komisariat adalah tingkat kepemimpinan di sekolah atau madrasah yang dibina oleh lembaga pendidikan Ma'arif NU. Pimpinan komisariat juga dapat didirikan di perguruan tinggi dengan masa khidmat 1 tahun. Pimpinan cabang istimewa adalah tingkat kepemimpinan IPNU IPPNU yang berkedudukan pada tingkat nasional. Oke, sekarang kita membahas terkait materi keorganisasian. Poin pertama, pengertian. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, bagian, atau badan. Sedangkan menurut KBBI, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Dan poin yang kedua, fungsi. Organisasi memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, artikulasi dan agregasi. Organisasi sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi. Yang kedua, norma. Organisasi berperan sebagai aktor dalam penetapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, rekrutmen. Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipasi dalam sistem. Yang keempat, sosialisasi, yaitu upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Kemudian poin yang terakhir yaitu manfaat. Organisasi memiliki 7 manfaat, yakni yang pertama, melatih jiwa leadership.
Yang kedua, memperluas relasi dan pengalaman. Yang ketiga, belajar untuk bekerja dalam tim. Yang keempat, pembentukan jati diri dan karakter. Yang kelima, peningkatan wawasan dan pengetahuan. Yang keenam, belajar manajemen waktu. Yang ketujuh, belajar membuat keputusan cepat dan tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.